Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Sam Purnaga dari kelas 2 D4 ITB 2020 dan di sini saya akan melakukan praktikum pemrograman framework untuk bab Y2 RESTful Web Service oleh Pak dosen kita Muhammad Rabiul Mufid. Nama topik yang akan kita jelaskan di materi ini adalah satu, penjelasan tentang web service, dua, penjelasan tentang RESTful, dan tiga itu pembuatan web service menggunakan RESTful, dan juga terakhir itu pembuatan web client menggunakan RESTful. Apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Dan yang kita bahas hari ini adalah menggunakan REST API, RESTful API, atau biasanya dipanggil REST. Apa itu RESTful Web Service? Di REST itu merupakan kepanjangan dari Representational State Transfer. Jadi REST itu bukan sebuah teknologi, tetapi REST itu adalah sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Dan RESTful API ini memiliki komponen penting. Ada URL design, ada HTTP verbs, jadi itu yang yang get, dan untuk biasanya get, post, dan put. HTTP response code-nya, jadi respon dari HTTP ada 403, forbidden 404, not found, dan lain-lain, dan juga ada format response-nya. Untuk URL desainnya jadi ini, jadi misalnya ada klien yang mengakses untuk RESTful webnya, dia akan melakukan HTTP request ke REST web service server kita, dan REST web service server kita akan memberikan respon merupakan HTTP respon untuk dikembalikan ke klien. Oke, jadi ini untuk dasarnya URL design. Itu maksud dari URL design. Setelah itu untuk HTTP verbs, jadi tadi yang saya jelaskan, tadi ada get, post, put, patch, dan delete. Get itu untuk menerima item, post itu untuk membuat, biasanya untuk forms, put itu untuk biasanya update, patch ini juga bisa update juga. Kalau put itu biasanya lebih replace ya, ini replace, dan delete ya delete. Dan biasanya ini untuk get itu untuk link, dan semua selain get itu biasanya bisa digunakan untuk forms, post, put, patch, delete. Jadi bisa di formnya, form actionnya kita bisa tambahkan sesuai verbnya dari HTTP-nya. Oke, selanjutnya itu HTTP respon. Jadi sesuai saya jelaskan, 200 itu successful, berhasil untuk menerima page-nya. 404 itu not found, 409 credential wrong, dan 500 itu internal server error. Jadi HTTP respon ini adalah respon dari HTTP yang di request oleh user, dan responnya biasanya berupa status code. Untuk format respon, komponen dari format respon adalah satu, status response code, mengindikasikan status server terhadap resource yang di request. Misalnya tadi 404, artinya resource-nya tidak ditemukan, dan kalau 200 itu responnya oke, atau berhasil jawab dari HTTP response, HTTP request. HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contohnya HTTP versi 1.1. Respon header berisi metadata untuk HTTP response. Contohnya type server, panjang konten, tipe konten, dan waktu responsnya. Response body, konten dari data yang diberikan untuk format respon. Nah, ini untuk keuntungan RESTful. Jadi keuntungan dari RESTful itu adalah satu, bahasa dan platformnya itu agnostik.
lebih sederhana dan simpel untuk dikembangkan ketimbang dari web service shop, mudah dipelajari dan tidak bergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layer atau pertukaran pesan tambahan. Secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Jadi RESTful API ini lebih sering digunakan yang untuk web service, ya sesuai namanya ya, RESTful web service ya. Untuk kelemahannya itu juga ada untuk RESTful, yaitu satu, mengasumsi model point to point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Jadi modelnya itu hanya point to point, tidak bisa point untuk RESTful kelemahannya. Dan juga kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Nah, ini untuk pembuatan web service RESTful yang akan kita coba hari ini. Install sudah kita lakukan di proyek basic 2 ini yang kita sudah buat. Jadi kita langsung sudah membuat database juga bisa. Sudah untuk database-nya itu saya tunjukkan untuk basic 2. Basic 2 ini database, isi database-nya kita menggunakan praktikum nanti. Nah, ini isinya yang kita akan coba tampilkan menggunakan RESTful. Lakukan konfigurasi database sudah, membuat employee model sudah, dan kita buat control REST dengan cara membuat file app control employee control.php dengan kode ini. Oke. Kita buat. Karena ini sudah ada untuk praktikum controller, jadi kita buat lagi praktikum REST controller.php. Oke, kita copy aja dengan kode ini, kita copy, kita paste, dan kita ganti ini, kita ambil dari sini namanya, kelasnya ini praktikum, dan juga untuk model kelasnya itu models praktikum. Oke, source-nya sudah bisa untuk di run. Kita coba langsung masuk ke ini praktikum, kita masuk basic 2 web praktikum ls. Oke, sudah bisa di XML file. Nah, ini untuk responsnya, yaitu ada isinya dari database saya. Isinya itu satu tes ID 1 tes NLP 123 dan lahirnya itu 0. Setelah itu item lagi, ID-nya 2, namanya Sandy, NLP 3212, lahirnya ini Patrick, dan semua isinya dari ini. Oke. Jadi untuk pembuatan web service full sudah, dan ini kalau 6 ini juga sudah kita lakukan di praktikum sebelumnya. 7, dengan minimal effort kamu sudah selesai membuat RESTful API. Cara aksesnya menggunakan head. Kalau misalnya mau overview informasinya, jadi hanya overview-nya, jadi ringkasan. Post itu bisa create new employee, get, head, patch, delete, dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan web lainnya nanti kita lakukan di latihan. Oke, kita sudah masuk ke tugas. Saya persiapkan dulu untuk untuk website dan juga codingnya untuk aplikasi MyMart kita. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk tugas. Untuk praktikumnya kita akan membuat RESTful untuk aplikasi MyMart kita, dan kita coba untuk item.
Jadi misalnya kita membuat aplikasi untuk bukan bukan hanya web. Jadi misalnya kita butuh untuk aplikasi sepertinya untuk seperti mobile, jadi kita bisa menggunakan RESTful ini, dan kita bisa dan aplikasi mobile itu sudah bisa memberikan data yang dibutuhkan dari database-nya. Oke, jadi kita tinggal buat masuk ke controller ini sudah di front end. Kita masuk controller. Nah, kita buat tak baru item REST controller .php. Nah, oke, kita ambil aja semuanya. Enggak hijau ya, enggak ada warnanya. Halo, oh iya ya, ini belum. Oke, nah kita bisa gunakan dari ini. Dari percobaan kita sebelumnya tadi, jadi kita tinggal kelas, kita masukkan kita namanya item, jadi kita ganti item REST controller extends active controller, kita ganti app models front end item dok. Oke, ini sebenarnya salah ini ya, bukan app ya, ini tadi kan basic, jadi ini harusnya salah ini. Balik front end models item. Oke, item REST controller active controller. Oke, cukup, kita coba langsung. Ini di toko barunya front end with item bisa masuk item REST. Oh, salah kecil, sorry. Nah, front end control active controller not found. Oh, active controlnya belum kita use active. Nah, use the active controller. Oke, nah sudah bisa untuk RESTful-nya. Jadi sebelum kita mengambil dari database MyMart kita, ini untuk item. Nah, ID 1 handphone Realme, price-nya ini kita coba langsung edit sini, coba kita tambahkan jadi 500.000. Oke, kita refresh coba. Nah, ini juga berubah sesuai image-nya, ini nama JPG-nya, kategori ID. Oke, sudah berhasil untuk membuat RESTful API untuk aplikasi MyMart. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.